Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Salam Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam bahagia buat kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tentunya tetap masih bersemangat walaupun kita masih di rumah masing-masing untuk melaksanakan kebaktian kita. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan sehingga kebaktian kita ini tetap diberkati oleh Tuhan. Untuk memulai kebaktian kita, mari kita mengundang Tuhan melalui Roh Kudus-Nya agar kebaktian ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Amin. Kita memuliakan Tuhan melalui pujian kita, nyanyi rohani nomor 21 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Tuhan hadir pada rumah ini, mari sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, kita diberkati dan serahkan hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, sundanya memuji Dia. Tentara malaikat bunyikan sunyian, Tuhan suci tiga kiat. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyian juga. Amin. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa pengakuan kita. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami.
kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membawa kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita ambil sebentar suasana saat teduh. Kita merenungkan perjalanan hidup kita, terlebih di dalam masa-masa COVID ini, bagaimana Tuhan tetap menuntun langkah kita sehingga bisa kita lalui cobaan-cobaan ini dengan baik. Di dalam perjalanan hidup kita, banyak cobaan yang kita alami. Inilah yang menyegarkan iman percaya kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Kembali kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani nomor 33 ayat 1 dan 2, ajaib benar anugerah. Bermazmur bagi Tuhan. Kita baca secara sponsoria dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6, kemudian dilanjutkan dari ayat 16 sampai 22, dan nanti diteruskan
ke ayat 45b. Kita baca secara responsoria dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6, kemudian diteruskan ke ayat 16 sampai 22, dan terakhir di ayat 45b. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepadanya para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya, dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Mulia bagi Bapa. Kita sama-sama menyatakan pengakuan iman Rasul kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 10 ayat 5 sampai 15. Roma 10 ayat 5 sampai 15. Mari kita simak dalam hati kita masing-masing. Saya bacakan di dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran karena iman.
Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman yang berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta menjalankannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita masuk di dalam warta jemaat kita. Boleh kita lihat buletin kita. Pimpinan jemaat, speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Salam. Untuk petugas minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020, sebagai liturgis Ibu LS Dewi Ramanik, pengkhotbah Ibu Pendeta Emma Sibun STH, pendua syafaat Bapak LS P Silaban, singers Ibu Nyonya Simatupang Boruta Barat, Ibu Nyonya Simangunsong Boru Saragi, pemusik Taruli RA Simatupang, kameramen editor Bapak J Gultum. Untuk berita sepekan, persembahan hari ini sebanyak 3 kali, persembahan ketiga untuk dana pensiun. Untuk sementara waktu semua kegiatan sosial, seksi sermon, ibadah, komsel masih tetap diberhentikan. Yang berikut, hal pengumpulan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja hari Minggu sampai hari Kamis, dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga jemaat yang akan memberikan perpuluhan dan ucapan syukur dapat mengantarkannya ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua jemaat. Pelatihan musik gereja. Pelatihan musik gereja atau piano pada hari ini Minggu 23 Agustus 2020 di gereja sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan pelatih. Jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 23 sampai 29 Agustus 2020. 1. Bapak LSM Simangunsong. 2. Gabriel Lunan Sianturi. 3. Riandi Simanukalit. 4. Pania Breginta Sianturi. 5. Bapak P. Simajuntak. 6. Bapak A. Ginting. 7. Bapak R. Simamora. 8. Dipa Laurencia Pangaribuan. 9. Sardana Martinus Sitakar.
10 Claudia Stefani Burubaru, 11 Dodi Silaban, ke-12 Nyonya Manurung Boru Manulang. Pimpinan dan semua jemaat GMI Prata Kuala Begala mengucapkan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur, Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi atau pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Berita keuangan dapat kita lihat di buletin kita masing-masing secara terperinci. Kalau ada yang kurang jelas atau salah mengetik, boleh dilaporkan ke majelis atau kepada Ibu Pendeta. Demikian warta jemaat kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk di dalam cara mengumpulkan persembahan. Sebelum kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita, inilah firman Tuhan yang mendasari pemberian kita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan melalui nyanyian kita. Mohon Tuhan memberkati. Agar dapat
kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh mendapatkan kesempatan hidup hingga pada hari ini. Kami boleh menikmati sukacita, bahkan kami mendapatkan kesempatan untuk memuji memuliakan Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami seluruh jemaat Tuhan datang beribadah kepada-Mu. Dan dengan segala kerendahan hati kami datang memohon berkat dan belas kasih yang daripada-Mu untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Engkaulah memberkati kami setiap jemaat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Engkau berkati setiap anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga kami. Engkau berkati mereka dalam masa pendidikan mereka. Engkau berkati mereka Tuhan dalam masa tumbuh kembang mereka. Engkau yang memberkati, memberikan yang terbaik untuk setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur Engkau masih menyertai kami, memberikan kebaikan demi kebaikan, memberikan kecukupan bagi kami untuk menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Bagaimanapun situasi dan kondisi kami, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memampukan kami untuk kami boleh bertahan di dalam iman percaya kepada-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan. Engkau yang menjagai, memberikan kesehatan kepada kami seluruhnya. Dan hari ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk keluarga yang kami kasihi, Bapak Padang yang sedang sakit, Bapak Emunte yang juga dalam keadaan sakit. Tuhanlah memberkati kedua bapak kami ini Tuhan. Berikan kekuatan bagi ibu yang merawat, bagi keluarga, bagi anak-anak, menantu dan cucu semua, sehingga mereka dengan penuh sukacita melakukan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk ibu yang kami kasihi, Ibu Tobing, yang mengalami sakit pada hari ini dan sedang dirawat di rumah sakit. Tuhanlah yang menjamah tubuh ibu kami ini Tuhan. Engkau memberkati setiap perawatan yang dilakukan, para dokter, para perawat, bahkan setiap alat yang dipakai, sehingga semuanya boleh mendatangkan kekuatan, mendatangkan kesembuhan. Biarlah ibu kami ini dengan penuh sukacita, semangat yang daripada Tuhan, boleh melawan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kami berdoa juga untuk Ibu Sinaga Borudamanik. Tuhanlah yang menolong ibu kami ini untuk sakit yang ada di dalam tubuhnya. Engkau yang menjamah sehingga ibu kami ini segera pulih dari sakit yang ada di dalam tubuhnya. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang merawat ibu kami yang sakit ini. Tuhan yang memberkati dan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami seluruh jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan lemah fisiknya yang tidak kami ketahui secara pribadi Tuhan. Engkaulah yang menjamah tubuh setiap jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh bersukacita menikmati kesehatan yang daripada-Mu. Kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu juga untuk setiap jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia mereka. Untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara kami mau berdoa dengan bertambah umur, bertambah hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak LSM Simangunsong, Gabriel Dunan Sianturi, Riyandi Simanung Khalid, Fania Breginta Sianturi, Bapak P Simanjuntak, Bapak Aginting, Bapak R Simamora. Kami juga berdoa untuk Diva Laurencia Pangaribuan, Sardana Martinus Sitakar, Claudia Stefani Borubarus, Dodi Silaban, dan juga Ibu Manurung Borumanulang. Engkau memberkati dengan bertambah umur, bertambah kesehatan, bertambah hikmat bijaksana yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan bersukacita Bapak Ibu kami ini, kami juga boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami juga, kami serahkan hanya kepada Tuhan. Tuhanlah menolong dan memimpin kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang telah membawa persembahan persepuluhannya ke rumah Tuhan. Engkaulah yang memberkati,
sehingga setiap kami yang sudah memberikan persembahan persepuluhan boleh lebih lagi mempersembahkan yang terbaik ke hadapan Tuhan, dan yang sudah mengumpulkan persembahan ke rumah-Mu Tuhan, biarlah semua persembahan yang telah dikumpulkan boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini, dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengantarkannya juga Engkau memberkati. Bagi jemaat kami yang belum mengantarkan persembahannya, kami yakin dan percaya Tuhan pun pasti akan memberkati mereka dalam kesehatan, dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati, sehingga pada waktu dan tempat yang tepat Tuhan, keluarga demi keluarga ini boleh menghantarkan persembahan, persepuluhan dan ucapan syukurnya ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu saja. Inilah Tuhan harapan kami di dalam perjalanan hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang mengurapi hati dan pikiran kami, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan untuk kami hidupi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ku rasa damai hatiku bila Tuhan dekat, dan inilah harapanku, inilah doaku. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 89 ayat 1 dan 2. Barang siapa dengar. Barang siapa dengar kabar masyurkan, kirim kabar baik ke seluruh dunia. Sebarkanlah kabar yang penuh suka. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat. Mari barang siapa mau, jangan lagi tunda, marilah cepat. Pintu telah terbuka, sekarang masuklah. Jalan hidup itulah Yesus Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat. Mari barang siapa mau. Amin. Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita rendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita meminta pertolongan daripada Tuhan untuk menolong kita memahami firman-Nya hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang peduli bagi kami, Allah yang sungguh mengerti akan keberadaan kami, dan Allah yang sanggup menyediakan jauh dari apa yang kami pikirkan dan doakan dalam hidup kami. Saat ini kami bersekutu di dalam nama-Mu untuk mempelajari pesan Tuhan lewat firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerimanya,
Ajarlah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memahaminya, sehingga firman yang akan kami dengarkan menjadi firman yang hidup, yang menolong kami hidup dekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam almanak gereja kita, diambil dari Matius pasal yang ke-14, dimulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan baca untuk kita semua di dalam nama Yesus Kristus. Demikian sabda Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Nah, saudara-saudaraku, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang menjadi tema dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah belajar dari Petrus untuk bisa menikmati mujizat Tuhan di tengah situasi sulit. Saya yakin dan percaya, saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam situasi aman, dalam situasi nyaman, tidak sulit bagi kita untuk bersyukur dan menikmati berkat Tuhan. Namun ketika situasinya berbeda, berbalik, situasi sulit, dalam situasi itu pasti kita sangat sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita sangat sulit bisa merasakan, menikmati mujizat yang daripada Tuhan. Sama halnya dengan situasi hari ini, akhir-akhir ini masa pandemik, saat ini adalah masa yang paling sulit untuk diterima akal sehat sebagai orang yang percaya. Kenapa? Karena ada banyak kebiasaan yang kita nikmati sebelumnya, tetapi dengan hadirnya pandemi COVID-19 membuat segala sesuatunya terasa hambar. Ada banyak orang yang rindu beribadah kepada Tuhan bersama dengan temannya di gereja, namun itu tidak bisa karena dianjurkan untuk tetap menjaga jarak dan diam di rumah saja. Meskipun tidak tahu apa yang mau dikerjakan di rumah, tapi yang penting
kita disarankan untuk tetap tinggal di rumah saja. Ada banyak orang, khususnya ibu-ibu, yang merasa tidak perlu lagi merawat penampilan, tak perlu lagi pergi ke salon, tak perlu lagi merias diri. Kenapa? Karena semua penampilannya akan ditutupi dengan masker, sehingga merasa tidak begitu penting untuk merawat penampilannya. Nah, saudara-saudaraku, situasi sulit itu begitu mencengkeram kehidupan kita. Situasi sulit itu begitu mencekam bagi banyak orang. Namun yang pasti, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah situasi sulit apapun atau sesulit apapun situasinya, kita pasti bisa menikmati makna kehadiran dari Tuhan Yesus di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya padanya. Oleh karena itu kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Kita bersyukur percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita di luar dari apa yang kita bisa doakan dan pikirkan. Kenapa? Karena Dia selalu menyertai kita. Dalam Matius 28 ayat 20 bagian B, Tuhan Yesus berkata dalam menyatakan amanat agung. Dia katakan di sana, dan ketahuilah, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang berarti saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Di tengah-tengah situasi apapun, Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan tetap setia dan peduli untuk memperhatikan kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita tetap hidup dekat dengan Dia? Apakah kita tetap berserah diri dengan Dia? Karena itu Bapak, Ibu dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang berbicara tentang Yesus berjalan di atas air memberikan satu pelajaran yang berharga bagi kita untuk menjalani hidup kita ke depan. Firman ini, saudaraku, diawali dari pengalaman Yesus sebelumnya. Kalau kita membaca di pasal ke-14 ayat yang pertama sampai dengan 12, itu yang membuat Yesus mengalami peristiwa ini. Pengalaman sebelumnya di mana Yesus memiliki rasa ketakutan karena orang sudah menangkap Yohanes Pembaptis dan lehernya dipenggal. Mendengarkan berita itu, Yesus merasa takut dan dia berusaha untuk menyingkir ke tempat yang lebih sunyi supaya orang tidak ada yang mengetahui di mana dia berada. Di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21 pasal yang ke-14 juga, di situ kita melihat bagaimana Yesus ketika dia berusaha untuk menjauh dari orang banyak, tapi sebaliknya yang terjadi, orang banyak yang semakin berusaha untuk dekat dengan Dia. Dan realita yang terjadi ketika Yesus berusaha untuk menyingkir, ada banyak orang yang sudah merencanakan untuk mengejar Dia, untuk bertemu dengan Dia dengan membawa berbagai macam orang sakit mereka. Namun Yesus, saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus begitu peduli, Yesus begitu kasihan melihat orang-orang yang datang bertemu dengan Dia. Dan Yesus, saudara-saudaraku, dengan belas kasihannya memberikan apa yang menjadi kebutuhan banyak orang pada saat itu, menyembuhkan orang-orang sakit dan juga memberi makan orang-orang yang lapar karena waktunya sudah sore, melalui kesaksian firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudaraku, singkat ceritanya kita masuk kepada bagian firman ini. Ketika orang sudah disembuhkan oleh Yesus, ketika orang banyak sudah dikenyangkan oleh Yesus, Yesus pun menyuruh mereka kembali ke rumah mereka masing-masing dan juga menyuruh murid-muridnya untuk melanjutkan perjalanan.
Singkat cerita dalam firman ini kita bisa membaca bersama dan sudah kita dengarkan bahwa setelah perahu murid-muridnya beberapa mil jauhnya dari pantai, 1 mil itu berarti itu sekitar 1,5 kilometer, 1,5 kilometer itu 1 mil, berarti beberapa mil, berarti beberapa kilometer, tapi bisa dipandang oleh mata. Ketika murid-muridnya sudah naik perahu beberapa mil jauhnya dari pantai, Yesus melihat, Yesus menyadari bahwa mereka mengalami satu masalah yang besar, di mana angin sakal yang menimbulkan ombak-ombak besar, gelombang-gelombang besar menghantam perahu dari murid-muridnya. Maka di saat itu saudara-saudaraku, kita bisa bayangkan bagaimana setiap murid-murid Yesus berjuang untuk mereka bisa selamat dari bahaya yang menerpa mereka itu. Tetapi saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat? Saya yakin dan percaya dengan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri, mereka tidak akan mampu untuk menyelamatkan diri mereka. Maka Yesus mengambil inisiatif dengan berjalan di atas air. Tetapi sayangnya saudara-saudaraku, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka tidak begitu kenal dengan Yesus pada saat itu. Kenapa? Mungkin karena situasinya karena gelap, mungkin karena masalah yang mereka hadapi terlalu besar, sehingga mereka tidak yakin bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Yesus, sehingga mereka berpikir dia itu adalah hantu. Sehingga mereka berteriak dan menjerit dengan mengatakan, itu hantu. Nah saudaraku, perkataan itu hantu menggambarkan bagaimana ketakutan yang begitu besar di dalam diri mereka. Nah saudara-saudara, singkat cerita, terjadi komunikasi, percakapan di antara Yesus dengan mereka. Yesus mencoba untuk merespon situasi yang terjadi dengan mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut, aku ini. Nah saudaraku, perkataan jangan takut, aku ini, dari situ kita bisa melihat bahwa memang Yesus memahami ketakutan yang begitu besar yang terjadi dalam diri murid-muridnya. Maka Yesus mencoba menenangkan hati murid-muridnya dengan berkata, menyatakan kepada mereka bahwa Yesus hadir dekat mereka. Untuk itu mereka tidak perlu takut. Namun saudaraku, setelah mendengarkan perkataan Yesus itu, Petrus pun tidak mau kalah. Dia ingin membuktikan lebih jelas apakah memang yang berjalan itu adalah Yesus atau tidak, dengan mengatakan, Tuhan, kalau memang Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air ini. Dan Yesus pun menyanggupinya. Yesus menyuruh dia dengan berkata, datanglah. Nah saudara-saudaraku, ada pelajaran yang sangat berharga yang perlu kita pahami bersama, kita pelajari bersama, dan sekaligus kita refleksikan di dalam kehidupan kita ke depan, yaitu tentang Yesus berjalan di atas air dan juga Petrus berjalan di atas air. Nah, kalau Yesus berjalan di atas air itu bukanlah hal yang istimewa. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Tetapi kalau Petrus yang adalah manusia seperti kita ini, manusia biasa, ketika dia bisa berjalan di atas air itu adalah hal yang luar biasa. Nah saudaraku, saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita ini yang bisa berjalan di atas air. Petrus manusia biasa, dia sanggup. Oleh karena itu saudaraku, sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, kita perlu belajar bagaimana dari Petrus untuk menikmati mujizat Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Situasi yang dihadapi oleh Petrus pada saat itu adalah sulit, tapi dia bisa menikmati pengalaman baru bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu dengan berjalan di atas air. Nah pertanyaannya, apa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air?
Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air, murid-murid yang lain tidak? Oleh karena itu Petrus memiliki nilai spesial, kelebihan daripada rekan-rekannya yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Sedikitnya ada 3 hal yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Sekaligus juga bagi kita untuk berefleksi bagaimana supaya kita bisa menikmati mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam masa-masa sulit yang kita alami seperti saat ini. Yang pertama, kalau kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, Petrus memiliki sikap yang siap untuk menghadapi resiko yang baru. Petrus memiliki sikap siap menghadapi resiko yang baru. Artinya saudaraku, Petrus sadar bahwa dia manusia biasa yang tidak sanggup berjalan di atas air. Tetapi dia juga berani berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau memang Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air ini. Dan ketika Yesus suruh dia berjalan, datanglah, dia pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Dia sanggup. Kenapa? Karena dia sungguh yakin meskipun tantangan besar, kalau Yesus yang menyuruh dia, kalau dia mengikuti perintah Yesus, saya yakin dia juga yakin bahwa dia mampu menghadapi tantangan itu. Nah saudaraku, itu juga adalah menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua pada hari ini. Pengalaman Petrus yang siap menghadapi resiko yang baru. Sebagai orang percaya, kita juga pasti mampu menghadapi resiko-resiko yang baru, khususnya di tengah-tengah situasi yang sulit yang terjadi pada saat ini. Dengan catatan, asalkan kita mau hidup dengan benar dan setia di dalam Tuhan. Asalkan kita mau hidup benar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air adalah fokus. Dia fokus untuk bertemu dengan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus berjalan di atas air dengan mengatakan datanglah, Petrus pun berjalan. Tetapi ketika fokusnya mulai terganggu, mungkin karena dia berpikir, wah saya ini hebat, lebih hebat dari teman-temanku yang lain. Saat itulah dia mulai terganggu fokusnya dan mulai mengalami masalah yang baru, di mana dia mulai tenggelam dan merasa tak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hal ini mengingatkan kepada kita saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika fokus kita mulai bergeser dari Tuhan yang kita sembah, kita mulai mungkin bergeser fokus kita dengan melakukan apa yang kita mau. Yakin dan percayalah, saat itulah masalah yang lebih besar akan terjadi di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita merasa tidak berdaya untuk menghadapinya. Oleh karena itu saudaraku, mari kita tetap fokus untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan meskipun situasi begitu sulit yang kita hadapi saat ini. Nah yang ketiga, yang terakhir, yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air dengan selamat adalah karena dia mau berseru kepada Tuhan. Ketika Petrus mulai tenggelam dan dia merasa, dia sadar bahwa dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, dia melakukan satu hal yang sangat tepat, yaitu berseru memanggil Tuhan dengan mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Dia sadar bahwa dia tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya. Nah saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang tidak mampu menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya
karena fokusnya bergeser dan mereka mencoba mengandalkan pemikirannya sendiri dan mereka berpaling daripada Tuhan. Kita bisa lihat pengalaman dari Perjanjian Lama Nabi Yunus ketika disuruh dia untuk memberitakan firman Tuhan, berita pertobatan ke kota Niniwe. Dia justru ketakutan dan mencoba melakukan sesuai dengan apa yang dia mau, dan dia melarikan diri ke daerah yang berseberangan, yaitu ke Tarsus. Dan kita tahu bersama bahwa setelah dia melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, dia justru mengalami masalah yang besar, musibah yang besar, yaitu dia harus ditenggelamkan, dijatuhkan hingga ditelan ikan selama 3 hari di dalam dasar laut. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, pengalaman itu menginspirasi kita untuk tetap hidup benar, setia, dan menuruti perintah Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun situasi sulit, marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan yang menyelamatkan murid-muridnya, itu juga adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama, yaitu kita harus siap menghadapi resiko di dalam hidup kita. Jangan kita menyerah. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, mari kita fokus supaya apa yang menjadi kerinduan hati kita, menyenangkan hati Tuhan, itu bisa tetap terlaksana. Dan yang ketiga, mari kita tetap libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun adanya, baik suka maupun duka, mari kita tetap libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan mampu menikmati mujizat Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun di dalam hidup kita, seperti yang terjadi pada masa-masa terakhir ini karena pandemi. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menolong kita memiliki pemahaman yang baru dan lebih dalam bagaimana kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan kita. Biarlah kiranya pesan firman Tuhan hari ini memotivasi kita untuk tetap berjuang, tetap memiliki semangat, menjaga kesehatan, sehingga hidup kita ini menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau buat firman-Mu yang begitu sederhana yang bisa kami renungkan pada hari ini. Namun biarlah firman-Mu yang begitu sederhana ini itu menjadi pelita dan tongkat di dalam hidup kami untuk menjalani kenyataan hidup yang kami alami, yang terkadang hadir dengan berbagai kesulitan yang membuat kami merasa bahwa kami tidak berdaya untuk menghadapinya seorang diri. Tapi dengan kebenaran firman-Mu hari ini, kami dapat mengambil satu langkah, yaitu untuk tetap memanggil Engkau, melibatkan Engkau di dalam segenap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah perjalanan hidup kami, hidup keluarga kami, hidup bergereja kami, sehingga di dalam setiap persekutuan ini kami dapat merasakan Tuhan selalu hadir memberikan yang terbaik untuk kami. Terpuji Engkau Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita hanya kepada Tuhan kita saja. Kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul
menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan memberkati hidup kita sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua.